Untuk itu, kita sambut, ini dia, Kang Ali, Eskom MM IPC ILT. Silahkan Pak Ali. Wah, alhamdulillah. Terima kasih Kang Yayan. Baik, sami-sami. Mantul. Baik, rekan-rekan sekalian, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Kita akan mulai sebentar lagi. Saya akan siapkan dulu slide-nya. Sambil menunggu slide yang akan saya keluarkan ya. Saya akan sampaikan dulu pertama-tama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, ya, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelumnya juga pasti banyak peserta di sini yang sudah banyak saya kenal nih. Terima kasih sudah bersedia hadir di dalam sharing ini. Pasti rekan-rekan sangat luar biasa dan saya lihat tadi ada Kang Agus, beliau adalah mentor saya di dalam coach ini. Luar biasa sekali beliau yang sudah banyak sekali jam terbangnya, ya. Dan tadi saya lihat juga ada banyak yang dari kantor ya. Tadi lihat tadi masih ada yang di kantor juga ya. Wah, luar biasa semangatnya. Baik. Sudah kelihatan ya? Mudah-mudahan sudah kelihatan. Siap. Baik, temanya ini adalah tema besar ya, unlocking your potential by coaching ya. Jadi kalau boleh diartikan sederhana adalah membuka potensial Anda melalui coaching yang tentunya akan bisa lebih sukses lagi. Siapa nih dari audiens yang akan lebih sukses lagi? Bisa raise hand gitu, bisa kelihatan. Oke, mudah-mudahan peserta yang hadir pada hari ini mendapat lebih sukses lagi ya, mendapat sharing-sharing informasi seperti ini. Baik, saya akan mulai, waktunya kurang lebih sekitar 50 menit ya, 50 menit untuk sharing informasi, dan di antara 50 menit ini nanti ada yang akan saya tanyakan. Nah, makanya untuk menjawab apa yang nanti saya tanyakan, nanti bisa sharing, jadi kita bisa berinteraktif satu dengan yang lainnya. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke sesi why we need a coach. Why we need a coach. Kalau misalkan pertanyaan why we need coach, teman-teman yang ikut sekarang ya, coba saya pengen lihat dulu wajah-wajahnya sebentar. Oke, oh ada Pak Doni, ada Pak Gatot ya, Surjono, ada Pak Abdul. So ini yang lainnya belum saya lihat nih wajah-wajahnya nih ya. Ada Bu Ros, Pak Supriyanto, ya. Ada Pak Saril, ada Galaxy A70. Saya nggak tahu. Ada Zakia, ada Joedi Alit. Nah, ini beliau juga rekan saya, terima kasih ya. Ada Mbak Ning ya, ada Bu Dina M ya, terima kasih sudah hadir. Jadi kalau ini ada Bu Leni Ermalina, ini rekan saya dari Waalaikumsalam. Ya. Lanjut, Pak. Baik. Jadi kalau misalkan ini adalah subtema dari unlocking, adalah kenapa kalau misalkan ini adalah tema kita diawali dengan why we need coaching, gitu ya, why we need coaching. Baik, kita kembali lagi ke slide-nya.
Jadi ini kita lihat diawali dari cerita seekor kuda. Mungkin ada apa ya dengan kuda gitu. Milton Erickson. Siapa Milton Erickson? Milton Erickson itu adalah founder dari Erickson ya, internasional. Nah, pada saat beliau masih kecil ya di ladangnya saat itu masih pergi gitu, dia melihat seekor tiba-tiba masuk ke ladangnya terus melewati mereka sambil berjalan dan menuju ke minum kuda, kuda juga di situ. Ya, kemudian berwarna merah, ya, duranya juga cukup panjang dan merasa aneh kuda dari mana nih. Nah, si Milton ini kan diri untuk menaikkan kuda tersebut dan tentunya dengan berhati-hati ya dia menaikkan dan apa yang terjadi kan kepalanya tapi kemudian dia minum lagi mungkin karena haus dan lain sebagainya dia minum sampai baru si Milton ini memegang surainya kemudian menjepitkan lututnya ke badannya artinya apa menyuruh si kuda tadi untuk segera berjalan. Secara tidak langsung kuda itu ternyata balik lagi ke arah gerbang di mana dia masuk. Nah, di situ kuda tersebut berhenti dulu, seolah-olah kuda ini bingung, galau, entah dia mau kemana, karena memang di situ sebenarnya bukan tempatnya dia. Kemudian Milton kembali menggunakan lututnya tadi untuk akhirnya si kuda ini menyusuri jalan yang diikuti oleh kuda tadi ya, terus saja sampai perjalanan kurang lebih 4 jam. Jadi kalau dari pagi sampai dengan 4 jam mungkin sudah siang hari ya, kurang lebih 4 jam itu tibalah di ladang pertanian yang entah juga siapa pemiliknya. Kemudian ada orang yang menyapanya. "Hei, itu kuda saya," katanya. Bagaimana caranya Anda menuntun kuda ini hingga sampai sini? Karena ini sudah tidak ada dari kemarin. Rupanya mungkin si peternak ini kehilangan kudanya dari kemarin dan baru sekarang sudah ini. Bagaimana caranya? Nah, kemudian Milton menjawab bahwa saya tidak menggunakan cara hanya menggunakan lutut saya untuk mengajak ini tetap fokus dan melihat ke depan. Dan akhirnya kudanya itu sampailah ke rumahnya tanpa si Milton juga tahu bahwa itu adalah rumah atau pemilik dari kuda. Apa pesan singkat dari cerita ini? Ternyata ya seekor kuda aja mengalami kegalauan, mengalami keraguan dan mengalami kebimbangan. Dia sebenarnya mau kemana gitu. Tapi dengan adanya orang yang mungkin mengetahui yang menggunakan apa namanya lututnya untuk menjepit badan supaya kuda ini bergerak, pada akhirnya kuda tersebut sampailah kepada ini. Artinya apa? Artinya di sini kita membutuhkan sesuatu yang dapat membimbing, bisa menjadi tahu arah ke depannya itu mau seperti apa. Ya. Nah, ini adalah pengalaman-pengalaman ini tadi sudah disampaikan oleh Kang Yayan ya, bahwa pengalaman kira-kira apakah dari peserta di sini tidak pernah fokus gitu, ya, pernah juga sudah tidak bisa move on begitu, ya, dengan adanya kegagalan, ya udah deh gini aja deh, atau sudah saat ini mungkin bekerja di rumah gitu, menjadi mager ya, malas bergerak, maunya duduk terus ya, dan seterusnya. Atau kadang-kadang kita sudah tahu nih caranya, tapi bingung ya, takut salah, takut gagal ya, atau mungkin ragu-ragu yang ngambil keputusannya itu seperti apa sih, benar apa enggak gitu. Ya, kemudian nggak tahu cara melakukannya. Sampai saya udah tahu pengetahuan apa sih yang dibutuhin juga kita nggak tahu. Ya hal-hal inilah yang perlu dilakukan, oh ini mungkin dibutuhkannya seorang coach.
ini adalah framework yang saya ambil banyak sekali referensinya, bahwa di dalam meningkatkan kapasitas building, ya itu ada kurang lebih beberapa variabel, antara lain knowledge-nya, ya tentunya untuk meningkatkan capacity building ada knowledge, ya ada bagaimana untuk belajarnya, trainingnya, kemudian ada skill-nya yang dibutuhkan saat ini, dan untuk menjadi kapasitas build-nya meningkat, skill apa yang lagi yang perlu ditingkatkan, perlu pengembangan dirinya, dan ini juga penting menurut saya support dari keluarga internal dan eksternal, support-support supaya bisa meningkatkan kapasitas building-nya. Kemudian ada planning. Anda mau meningkatkan kapasitasnya building-nya mau kapan? Mau sekarang, mau nanti, atau nanti yang planning Anda. Dan satu variabel lagi adalah katanya dibutuhkan seorang melakukan coaching. Nah, ini sehingga dari variabel-variabel ini bisa meningkatkan kapasitas building Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau kita melihat di sini ada puzzle, ya. Ada puzzle, kemudian kita ambil contoh lah. Contoh misalkan puzzle ini menggambarkan suatu kesuksesan. Nah, untuk menjadi suatu cukup satu variabel, ada misalkan vision. Nggak mungkin kalau orang sukses itu nggak punya vision. Ya, selain vision adalah goals. Nggak mungkin juga orang sukses nggak punya goals-nya. Ya, goals ke depan mau seperti apa? Goals saat ini mau seperti apa? Kemudian nggak mungkin juga orang sukses sendirian. Pasti yang namanya sukses itu pasti dia mempunyai istilahnya apa sekarang zaman sekarang kaderisasi dan sebagainya. Nggak mungkin perusahaan keluarga pada saat periode atau generasi pertama sukses itu dia tidak bisa mengajarkan turunannya sehingga dia suksesnya hanya sampai generasi pertama. Ya, jadi perlu cara tahu mengajarnya. Kemudian nggak mungkin juga kalau sukses itu adalah tidak punya teamwork. Dan nggak mungkin juga orang sukses nggak punya motivasi. Pasti punya motivasi. Dan kemudian lead by example. Dan apa-apa yang dilakukan itu tentunya ada contoh-contohnya sehingga bisa ditiru. Ya. Dan orang sukses juga pastinya perlu mentor. Dan salah satu yang paling yang terakhir adalah variabel adalah seorang coach. Ya, ternyata katanya untuk menjadi sukses membutuhkan seorang coach. Jadi coaching itu apa sih sebenarnya gitu? Banyak yang bertanya ya. Mungkin saya tanya dulu ya. Saya tanya dulu ke teman-teman nih. Saya stop dulu sini. Oke, siapa ya yang saya mau tanya ya? Yang kelihatan gambarnya ya. Oke. Leni deh, Leni ya. Bu Leni, Ya, silakan Bu Pak. Leni. Apa menurut Bu Leni dari coaching Pengertiannya. tadi? Ya. Yang saya pahami, coaching itu adalah proses melakukan menggali insight dari seseorang gitu ya. Yang nanti dalam proses penggalian itu kesimpulan ataupun hasil penggaliannya akan muncul dari yang bersangkutan atau dari Wah, coach luar biasa nih kayaknya. Ini memang seorang coach juga kayaknya nih Bu Leni ya. Baik, kita kembali lagi ke slide-nya. Ya, jadi coaching itu di sini menurut Halo Pak, John maaf putus Whitmore. Pak. Tadi sempat putus. Oh iya, terima kasih. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Bu Leni ya. Ini sama dengan yang disampaikan oleh John Whitmore, unlock people potensialnya. Jadi supaya apa? Supaya di-unlock ya, dibuka itu kuncinya supaya potensi-potensinya keluar sehingga bisa meningkatkan performance-nya sendiri ya. Jadi ini dia istilahnya dia menolong dirinya sendiri tanpa perlu mengajari. Benar ya? Jadi menggali. Nah, ini yang menggali ini lebih ke arah dari International Code Federation.
Jadi secara tidak langsung ya, dia berdua bersama coach-nya, bersama clients-nya, menggali potensinya, memprovok pola pikirnya, sehingga bisa memberikan inspirasi kepada si coach-nya atau kliennya, dan memberikan yang maksimal kepada secara personal maupun secara profesional. Jadi ada dua ya sebenarnya, secara personalnya juga menjadi lebih baik, dan secara profesional juga bisa menjadi lebih baik. Ya. Ini kalau kita perhatikan Bapak Ibu kalian, ada nggak yang kenal nih sama Eric Schmidt, ya, Sergey Brin gitu, kemudian Larry Page, Bill Gates, Steve Jobs. Pastinya rekan-rekan Bapak Ibu kenal lah dengan ini. Nah, semua ini yang sudah lama. Kemudian dari semua ini digabunglah menjadi satu buku oleh Bill Campbell ya, yang melibatkan Eric Schmidt, Jonathan Rosenberg ya, sama Alan Eagle. Bahwa katanya sih menurut buku ini seorang teknologi CEO tuh butuh seorang coach gitu loh. Nah, saya kebetulan ada filmnya dari Bill Gates dan dari Eric Schmidt. Kita nonton sebentar ya. Everyone needs a coach. It doesn't matter whether you're a basketball player, a tennis player, a gymnast, or a bridge player. My bridge coach, Sharon Osberg, says there are more pictures of the back of her head than anyone else's in the world. Sorry, Sharon. Here you go. We all need people who will give us feedback. That's how we improve. Years I've received so many different kinds of advice, I don't know where to start. One that comes to mind is to have a coach. Our board member in 2002, John Doerr, said, "You need a coach." And I said, "Well, I don't need a coach. I'm an established CEO. Why would I need a coach? Is something wrong?" No, you need a coach. Everybody needs a coach. So Bill Campbell became my coach and has served Bill very well. Every famous athlete, every famous performer has somebody who's a coach, somebody who can watch what they're doing and say, "Is that what you really meant? Did you really do that?" They can give them perspective. The one thing people are never good at is seeing themselves as others see them. Coach really. Oke, jadi dari film tadi apa insight-nya nih? Saya tanya dulu ya ke teman-teman peserta di sini ya, sebentar. Oke, siapa nih yang saya mau tanya nih? Tadi Benny udah dari sini ya. Saya lihat gambarnya banyak yang kalian ya. Dari Pak Suprianto mungkin ya. Pak Suprianto, dari film tadi gimana Pak? Menurut Bapak apa yang dapat dari film tadi Pak? Di unmute dulu Pak mungkin. Pak Suprianto, suaranya belum kedengaran. Oke, silakan Pak. Iya Pak, saya tidak bisa menangkap informasi yang dari film itu Pak. Oh ya, oke, nggak apa-apa Pak. Baik, terima kasih. Saya lihat lagi yang selain Pak Suprianto, mungkin Ibu Zakiyah gitu? Ibu Zakiyah, silakan Bu Zakiyah. Ya, silakan Bu. Di unmute dulu Bu. Halo. Ya. Pak Ali. Bu. Ya. Kalau saya karena itu film pendek banget ya, hanya melihat jabatannya aja pasti mereka udah sukses di posisi saat ini. Oke, terima kasih kayak gitu. Baik, jadi betul sekali ya. Kalau kita melihat film tadi itu kan orang-orang top CEO, artinya orang-orang yang boleh dibilang apa istilahnya? Boleh dibilang ngapain lagi sih gue perlu
dilakukan coach gitu, gue udah tahu cara-caranya. Tapi menurut Bill Campbell tadi, enggak, Anda perlu gitu loh. Anda perlu untuk mendapat sesuatu yang mungkin dari perspektif yang berbeda. Inilah yang mungkin ya dari sini kenapa tema ini why we need a coach gitu. Jadi mungkin tidak hanya orang-orang yang tadi aja, kita semua mungkin yang ada di dalam sesi ini mungkin perlu coach gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih sukses lagi. Terima kasih Bu Zakia. Kenapa hal ini? Nah, ini saya ngambil dari William Aruda ya. Ada sekitar 8, tapi saya menambahkan 1 dari kenapa sih seorang coach itu dapat menolong ya. Yang pertama adalah seorang coach dapat membuat goals itu menjadi lebih clear lagi ya. Kemudian selain itu dapat mengidentify blind spot. Kadang-kadang kita nggak tahu kita ini punya blind spot-nya apa. Nah, biasanya setelah di coach itu bisa mengetahui, oh ini ya, ternyata saya itu seperti ini ya. Kemudian setelah di coach juga biasanya orang bisa menjadi lebih bertanggung jawab lagi. Dan yang ini yang menurut saya sih challenging ya. Kita tahu ya apa yang perlu kita kembangkan saat ini. Jadi kita nggak apa istilahnya itu menghabiskan tenaga kita untuk yang lain, tapi setelah di coach jadi tahu kita bisa lebih fokus ya, bisa lebih fokus pengembangan diri kita nih perlu kemana. Kemudian kita juga bisa mendapatkan competitive advantage. Jadi sudah tahu, oh ini ada peluangnya ini, dengan adanya dilakukan, mungkin kita bisa lebih mendapat competitive advantage yang lebih setelah dilakukan sesi coaching. Dan ini yang menjadikan ini bisa menjadi sesuatu tambahan leadership skill. Ya, kami coba dari referensi Deloitte, memang ada beberapa skills yang dibutuhkan oleh seorang leader, ya. Tapi memang yang paling sering dilupakan adalah satu skillnya yaitu menjadi seorang coach. Nah, itu nanti kita akan bahas ya untuk di sesi kedua ya di tanggal 17. Jadi bagaimana untuk menjadi seorang coach. Oke. Lanjut. Nah, ini yang menarik bahwa setelah dilakukan coach itu kita menjadi lebih engaged gitu. Apa rasanya lebih engaged supaya bisa ini loh yang perlu saya lakukan gitu ya. Bisa lebih loyal lagi di dalam melaksanakan pekerjaan karena memang ini ada sesuatu hal yang berbeda. Dan yang paling penting ini adalah feel happier. Jadi semua sudah tahu, oh ternyata saya goals-nya ini loh sebenarnya, oh saya bisa menjadi lebih bertanggung jawab, dan saya bisa lebih fokus ke pengembangan, tentunya bisa menjadi lebih bahagia setelah mengetahui semuanya. Dan ini saya tambahkan, ya, life is more meaningful. Ternyata setelah dilakukan, orang-orang yang dilakukan coach itu bisa menjadi, apa istilahnya, positive thinking. Nanti kita lihat ya, ada ternyata salah satu setelah dilakukan, sesi coach itu menjadi orang menjadi positive thinking. Itu dari ICF informasinya. Ini dari global practice-nya ya. Ada dua hal biasanya melakukan telling atau melakukan coaching. Nah, saya tanya dulu nih ke teman-teman nih. Ya. Coba. Apa ya yang mau saya tanya sebentar? Yang kelihatan gambarnya yang tadi Bu Zakia udah, Pak Suprianto udah, siapa lagi nih nggak kelihatan nih? Ada Pak Sarif itu kelihatan. Ada Pak Sarif. Oh iya Pak Sarif, Pak Sarif monitor nih. Oh nggak monitor. Iya, Pak Gatot? Ya, gimana? Oke, ini Pak Sarif nih. Pak Sarif kalau di dalam bekerja biasanya melakukan telling atau coaching, Pak? Lebih banyaknya kita kayaknya telling ya. Lebih banyaknya telling ya, Pak ya? Telling, iya. Terutama kalau kita ke ini, biasanya telling. Tapi sekarang kelihatannya sudah berubah. Ya, sekarang kelihatannya nggak telling lagi. Karena banyak sekali sih yang staff kita itu udah pada pinter. Ya, secara ini pinter. Sehingga yang diperlukan adalah bagaimana dia dari potensi dirinya tadi yang dikembangkan. Kita melakukan secara coaching sekarang.
lebih banyak. Baik, terima kasih. Biar ada perbandingan, coba saya sapa dulu nih Pak Gatot nih dari Admedica. Pak Gatot bagaimana dalam kesehariannya? Apakah sering telling atau sering coaching nih? Saya lebih Silakan. sering coaching karena artinya begini, jadi saya tidak tidak memberikan instruksi untuk bagaimana melakukan satu pekerjaan, tapi saya memberikan gambaran. Kira-kira begini loh, ini begini-begini. Jadi Anda nanti coba tolong cari solusinya sendiri gitu. Jadi saya lebih ke situ, kira-kira begitu. Baik, terima kasih sharingnya Pak Gatot. Baik, kita kembali lagi ke slide-nya. Ya. Jadi menurut global best practice ya, bahwa ada suatu managing itu ada yang telling dan ada yang coaching. Ada sih cost benefit-nya ya. Kalau telling ya adalah secara short term itu dia lebih cepat impact-nya, kemudian relatif lebih efisien. Secara long term dia berulang. Kenapa? Karena nanti nunggu dikasih tahu sama bosnya, nanti juga gue dikasih tahu gitu loh, kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalkan managing by coaching ya, dia si anak buahnya itu bisa menyelesaikan problemnya dia sendiri. Ya, secara jangka pendek memang lebih lambat ya. Kemudian perlu kesabaran, ya memang perlu sabar dan lebih perlu waktu secara intens. Secara long term bagaimana? Nah, ini bisa meningkatkan produktivitasnya, efisiensi, dan effectiveness. Nah, kalau kita melihat managing by coaching itu menjadikan si orang itu menjadi punya pola pikir yang berbeda. Dia melakukan action-nya juga berbeda dan merespons sesuatu juga berbeda. Berbeda dengan kalau by telling. Kalau telling itu biasanya juga dengan memberi lagi tahu pengalaman saya begini, perlu dilakukan ini gitu ya. Nah, inilah hal-hal yang membedakan. Tetapi yang bisa mentransform suatu company menjadi budaya yang kuat, yang bisa dia speed agile, ya, individual timnya lebih kuat dan sebagainya, ini bisa dilakukan melalui managing by coaching. Ini menurut ICF ya, bahwa untuk dilakukan coaching bisa meningkatkan produktivitasnya dan yang paling penting ini bisa positive people ya. Tadi yang disampaikan bisa menjadi orang yang meaningful tadi. Kemudian di sini juga ada meningkatkan ROI-nya. Ini kalau dibedah lagi dalamnya seperti ini ya. Tapi yang paling penting juga di sini ada dari Crane ya. Dari Crane menyampaikan bahwa kalau dia training tanpa dilakukan coaching, maka kalau kita perhatikan di sini landai hasilnya berdasarkan waktunya, ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini dengan dilakukan coaching, maka by in time, ya, dia behaviornya bagus dan resultnya juga semakin meningkat, ya. Ini menurut Crane, ya, dari hasil dilakukannya coaching. Nah, ini ada pendekatannya biar lebih jelas lagi ya. Pendekatannya biasanya kalau di dalam dunia ini ada yang namanya problem ya dan ada namanya future ya. Nah, biasanya kalau sudah ada problem, ada future, ada orang-orang yang mengatakan, lo kalau mau ngatasin problem, lo perlu melakukan ini. Lo jangan melakukan problem lagi, ya. Nah, itu bisa seperti itu. Itu artinya kita secara direct kita katakan. Tapi ada bertanya juga, kenapa sih lo punya masalah terus? Nah, itu bisa bertanya, ya. Bisa juga dilakukan untuk goals-nya. Nah, untuk maju supaya Anda bisa lebih sukses lagi, Anda perlu melakukan ini, ya. Secara ini langkahnya ini, sarannya ini. Tinggal lakukan, ya. Tapi ada juga yang bertanya, kalau Anda mau maju, apa saja yang akan Anda lakukan? Ya, jadi ada dua hal pendekatannya di dalam coaching dan other approach yang lainnya adalah melalui telling dan melalui asking tadi. Ya, kalau melakukan tes asking tadi ke problem biasanya dilakukan oleh seorang konseling. Nah, ini kalau misalkan konseling, nah ini ada ahlinya di sini nih, ya.
Biasanya menanyakan, apa sih masalahnya? Nah, seperti itu. Apa sih masalahnya? Kayak gitu ya. Jangan begitu dong Anda. Nah, itu dilakukan. Terus bisa juga dilakukan interrogating. Ya, biasanya ini dilakukan oleh sesuatu ada masalah yang sangat besar, mencari, mengkorek kebenarannya seperti apa. Ya, kemudian ada juga yang dilakukan dengan telling, dengan terapi. Artinya apa? Artinya biasanya seorang dokter mengatakan, Bapak karena kebanyakan makan yang berlemak, akhirnya Bapak menderita sekarang kolesterol. Nah, untuk itu Bapak perlu melakukan langkah-langkahnya diet, olahraga, dan sebagainya. Itu kurang lebih dilakukan telling terhadap permasalahan yang ada. Nah, sekarang kalau telling untuk masa depan, seperti apa? Nah, ini banyak modelnya. Ada directing, ada mentoring, ada consulting, dan ada training. Ya. Jadi banyak macamnya, dan yang terakhir adalah coaching. Tadi melakukan pertanyaan untuk ke depannya. Nah, ini di sini ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan dulu sebentar dari rekan-rekan, saya stop dulu.